ODGJ itu bisa jadi sukmanya diambil, diperangkap, dipenjara, dibuang. Oh, nenekku sendiri, nenek kandung dari bapak. Asalnya dia normal nih, normal banget. Tiba-tiba satu hari pingsan, terus dibawa ke rumah sakit. Dibilangnya itu darah tinggi doang. Nah, tapi setelah sembuh, setelah pulang, dia jadi perilakunya kayak kerak. Jadi pas kita misalkan melakukan raga sukma atau astral projection itu, tubuh kita itu kan ibarat bisa dibilang nggak lengkap kan Om? Iya. Nah itu bahaya nggak sih Om kalau kita tinggal terlalu lama dan kita nggak ada yang jagain ataupun yang nemenin ibaratnya? Selamat datang di Banaspati Project. Kita sekarang udah kedatangan bintang tamu besar. Ya, yang paling istimewa. Iya, betul. Kita nggak nyangka bisa duduk bareng sama The one only Om Hao. the one and only Om Hao. Halo Om Hao. Ya, halo, makasih Mas. Iya. Gitu juga Mas Rian. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Jadi kan kita Banaspati Project ini adalah project baru di dunia metafisik. Jadi aku sama Bang Rian itu biasa mereact video-video yang ada di internet gitu dan mengecek bahwa oh video ini asli atau enggak gitu dengan metode kita ngelihat ini ada energi metafisik atau enggak gitu. Iya. Kan sekarang udah ada Om Hao nih ya. Maksudnya kita pengen sharing tentang gimana sih Om Hao selama menjalani penelusuran atau ya yang berhubungan dengan bidang metafisik ini gitu. Gimana Bang Rian, ada pertanyaan? Ya sih, untuk pertanyaan yang agak ganjel itu Om. Biasanya kalau kita penelusuran itu misalkan kayak kita sesekali itu ada kayak apa ya, bisa dibilang berantem sama makhluk-makhluk yang kurang baik-baik lah Om. Kita kayak bertarung energi Om, di mana makhluk-makhluk itu yang kita istilahnya kita musnahkan Om. Nah, saya kayak mau pertanyaannya itu apa yang efek terjadi dari diri kita Om ketika kita memusnahkan makhluk-makhluk itu? Iya. Tentu kan di sini kaitannya sama tenaga kita dulu ya Mas, ya. Energi kita. Sebenarnya kita harus tahu porsinya, batasannya kita seberapa. Ada baiknya diukur dulu. Kalau saya ya, misalkan tuh saya ukur dulu dan lebih dari setengah apa yang kita miliki. Karena nanti kalau kita drop ya kita pengaruh di kita. Iya. Gitu. Karena kan kalau kita katanya menarik lagi rekam jejak masa lampau atau kita coba untuk flashback atau kita membentengi baik diri kita ataupun kru ya atau teman banyak atau misal dia menyerang nih. Kan tentunya menyerang kita nggak bisa diam aja Mas. Pasti harus ada feedback dari kita. Entah di sini hanya tujuan membatasi, mengusir atau mematikan atau menghilangkan. Iya. Yang jelas kuota energi kita Mas, kita harus paham dulu. Harus kita bagi lah Om ya. Iya. Dan juga fitnya kita juga Mas. Betul, harus tahu limit ya Om. Maksudnya di mana kita sanggup sampai mana nih gitu untuk ngelawan mereka gitu ya. Oke, jadi kan kita tuh biasa penelusuran kan ada unsur komedinya kalau sama Fix Angker gitu. Jadi kan beberapa tuh ada sosok-sosok yang tidak masalah dijadikan komedi, ada sosok yang emang dia sangat marah gitu. Iya, berperang gitu ya. Berperang, dan ya itu tugas aku dan Bang Rian itu gantian untuk membackup, entah itu kru atau Bang Muslim atau Bang Coki pun kita backup gitu biar nggak terlalu parah gangguannya. Nah di situ kan kadang kita jadi malah bisa dibilang bumerang juga sih. Malah aku yang full kesurupan, dan Bang Rian pun ketika ingin mengobati malah dia juga malah kesurupan gitu. Wah jadi kacau lah ke syuting gitu. Ya, berarti itu yang kita pelajarin, jangan terlalu memaksakan berarti ya ketika di lokasi yang udah terlalu banyak tapi kita hajar terus nih. Malah jadi repot. Iya, itu benar demikian Mas, dan kita paham tentunya dengan kapasitas itu utama. Kalaupun kita sudah agak nggak enak atau apa, mending kita tinggalkan. Karena gimana pun kan kita mendatangi tempat yang itu sebenarnya bukan rumah kita. Betul. Jadi kita nggak tahu medan sebenarnya di situ seperti apa. Jadi caranya itu. Kemudian tentunya bagaimana cara kita juga merecharge. Jadi kita bawa powerbank ya kita sebut ya. Misalkan air putih yang dibacakan doa, ataupun ketika kita sudah dalam tubuh ini mungkin sesuatu hal yang bersifat racun itu sudah terlalu mendalam, kita bisa neutralisir dengan ini Mas, susu murni atau air kelapa hijau. Susu gitu buat ngembaliin energi kita sendiri. Iya, itu karena kunci utamanya itu adalah energi Mas.
Energi. Karena kan kita main dengan energi juga. Betul. Mereka makhluk astral itu kan ketika berwujud, berarti dia akan menyerap energi yang ada di sekitarnya. Tapi ketika mereka menampilkan bentuk yang absurd, berarti energi itu belum mereka serap 100%. Ya. Kumpalan-kumpalan energinya itu gitu. Nah, sama ini aku pengen nanya nih, penasaran banget. Kan kita sama-sama melakukan penelusuran nih, Om Hao. Tapi kan ada juga orang-orang awam yang tertarik nih, pengen penelusuran sendiri. Dia pengen bikin konten penelusuran dengan tidak ada pengetahuan atau kemampuan di bidang itu. Mereka memaksakan untuk datang ke tempat yang angker misalnya, Om. Itu efeknya bahaya nggak sih, Om? Ini orang awam, orang iya, biasa ya. Yang orang biasa ya. Yang perlu disampaikan biasanya dia gampang kesugesti pertama, atau dia gampang tertekan tidak. Oke. Kalau dia gampang tertekan dan gampang kesugesti, saran saya jangan. Apalagi sendiri loh. Iya. Resiko terburuk amit-amitnya ya, kalau disasarin di dalam dan bisa masuk ke gerbang antar dimensi itu. Betul. Nah, itu yang dikhawatirin juga sih, Om ya. Iya. Kalau terlalu nekat. Iya, atau bisa pingsan di tempat, atau bisa kena gangguan tani. Nah, berikutnya kalau orang bisa atau bukan awam, justru orang yang seperti ini menurut saya harus punya pendamping, jangan sendiri. Apalagi kalau gampang kemasukan. Karena kalau orang yang memiliki kepekaan, tentu dia lebih menarik bagi entitas itu untuk mendekat. Betul. Daripada orang awam, Mas. Betul, Om. Karena kan punya pancaran aura ya. Iya. Nah, resiko terburuk ketika orang ini kemudian salah satu dari tubuhnya atau sukmanya diambil. Ya bisa linglung, bisa gila, bisa sakit keras. Bener. Gitu. Bahkan bisa masuk ICU nanti. Gitu. Pengaruhnya gede juga termasuk. Iya, karena kalau orang awam ya datang ke situ dia tanpa persiapan, berkata dia nggak tahu apa-apa, blank nih. Udah dia lurus aja nih pikiran, aman Mas. Nah kalau orang yang bisa lebih sensitif, gitu. Apalagi gampang kemasukan lah, sendiri kemasukan bingung nanti. Iya benar. Gitu, resiko terburuknya bisa sakit keras atau tadi yang saya sebutkan, gitu. Dan dia lebih menarik auranya daripada orang biasa. Sama satu lagi Om, agak nyelimpang sih dari penelusuran soal itu Om, Roko Sukmo atau Astral Projection. Nah, itu seberapa lama sih Om kita untuk melakukan Astral Projection atau Roko Sukmo itu Om? Sebenarnya untuk waktu tidak bisa dideskripsikan secara jelas. Karena ini salah satu metode lampau ya, atau yang dilakukan oleh leluhur kita untuk berkomunikasi. Memang ada Roko Sukmo yang melalui alam bawah sadar, misalkan dia harus tertidur dulu, tapi ada juga Roko Sukmo dengan cara sadar. Jadi dia melakukan meditasi atau bertapa, yang memang sengaja bisa melepas tubuhnya. Karena ada yang dia sifatnya spontanitas, ataupun dia yang disengaja. Spontanitas itu ketika tertidur. Kita tertidur ya? Kita tidur melalui satu perjalanan spiritual, kita bangun, lihat tubuh kita tertidur, dan kita pergi kemana. Tapi dia memang dilakukan real, nyata. Jadi posisi misal begini keluar raganya, sehingga untuk yang kedua ini karena disengaja harus ada yang menjaga atau memilih tempat-tempat yang susah untuk ditemukan, Mas. Baik ditemukan manusia ataupun hewan buas, karena bisa dimakan. Iya sih. Gitu. Nah, sejauh mana itu tergantung keperluan. Gitu, Mas. Kalau kita sebut, karena sebentar di alam gaib itu lama di alam kita loh, Mas. Betul. Iya sih. Mungkin hanya tinggal, lihat gini ya, setengah jam di sana, ternyata di sini udah berhari-hari. Iya, setuju aku. Gitu. Kadang kan si Astral Projection ini digunakan untuk contoh nih, kalau aku kadang memakai metode itu untuk ngebantu ketika ada temen yang entah itu kena guna-guna, yang tiba-tiba linglung atau apa gitu, untuk mencari si sukmanya, atau itu kan pakai metode itu biasanya bisa tuh Om. Nah kadang yang susah tuh untuk mengontrolnya itu Om, untuk kembali lagi ke tubuh kita. Ya. Yang belum terbiasa, itu gimana Om? Iya, karena kalau kita ibaratkan di sini tuh kayak pesawat bisa take off, dia bisa landing, Mas. Jadi take off itu kan ngelepas nih. Kalau ngelepas itu gampang, Mas. Kembaliinnya sih. Berkata kayak kita pakai baju, kayak kaos ngelepas gampang, tapi masukannya kan kadang ada masalah. Ada yang kebesaran gitu ya. Nah, ketika kembali itu memang disarankan atau bisa pas itu harus presisi. Bahkan ke bagian detail tubuh kita ya. Misalkan jari misalkan atau bagian tubuh yang lain. Ini misal gini harus plug gini, Mas. Jangan sampai kebalik, karena itu membawa dampak negatif kita ketika makainya kebalik. Keseleo. Iya. Ya jadi di sini memang kita bagaimana cara mengolah rasa kita, ataupun bagaimana kita memiliki satu level atau tahapan itu ketenangan, Mas, ketika balik. Karena
satu bagian yang tidak pas saja itu akan membuat tubuh kita sakit. Kenapa? Karena sukma yang keluar loh mas. Iya sih. Ibarat kata sukma Kalau kita di yang Jawa keluar. itu mungkin yang bisa dibilang dulur papat lima pancer itu. Iya, dulur Itu. papat lima pancer. Untuk pas kita misalkan melakukan raga sukma atau astral projection itu, misalkan kan tubuh kita itu kan ibarat bisa dibilang nggak lengkap kan Om. Iya. Nah itu bahaya nggak sih Om kalau kita tinggal terlalu lama dan kita nggak ada yang jagain ataupun yang nemenin ibaratnya. Iya. Asal aja gitu. Apa bisa kemungkinan tubuh kita itu bisa diisi dengan makhluk-makhluk lain? Nah ini juga yang pertama ini jawaban berikutnya. Tentunya ketika akan melakukan ini, jika kita memiliki keterampilan itu ataupun ini sifatnya disengaja, selain ada yang menjaga, tentunya juga harus dipagari. Iya. Di lock lah, pagar gaib mas. Kenapa? Karena bisa yang masuk itu entitas lain. Ya. Atau sedulur cuma pancar kan kita 4 nih, keluar satu bisa diisi yang lain, sehingga dampak yang terjadi kita bisa ke pribadian lain. Oh iya. Nah yang satu ini bingung mas. Iya. Pulang-pulang kok lu ada yang isi. Gitu ya. Nah cuman kalau kemudian 4-4-nya keluar, kemudian sukmanya menjadi satu, jika nggak kembali atau kita susah untuk kembali, terjadilah yang kita sebut dengan menyerupai serangan jantung atau koma. Koma, iya. Beberapa orang yang mengalami kejadian ini seperti koma ataupun apa, dia dirawat lama di ICU misalkan ya, itu keluar mas sebenarnya secara ini. Ketika dia kembali, dia paham. Nah, kejadian ini ketika lama raga itu ditinggalkan, maka terjadilah mati suri. Mati suri. Sehingga ada kasus ketika mati suri, sudah dimakamkan, bangkit kembali. Karena ruhnya balik. Ruhnya balik lagi Nah, ya. itu bisa mas, kayak gitu. Dan berarti gini ya Om, aku kan rumah tuh di dekat rumah sakit ya di Bandung. Beberapa kali sering melihat kayak sosok, oh ini bukan jin tapi kayaknya masih hidup nih. Iya, iya. Oh berarti itu tuh misalnya pasien-pasien ICU yang berkeliaran itu Iya, bisa jadi seperti itu bisa. ya? Pertama bisa, yang kedua mungkin yang meninggal juga bisa. Tapi mati suri. Iya, iya, iya. Iya, atau maaf kata mas, ada juga orang yang meninggal tewas seketika. Nah, Misal kecelakaan, itu masih merasa pulang, dia nggak tahu kalau meninggal. Oh iya. karena beberapa kali gini Om, mereka bisa diajak komunikasi, Iya, tapi kok rasanya atau yang aku lihat tuh beda sama yang biasa dilihat sehari-hari gitu. Kayak dari hawa sih Om ya, biasanya rasanya di hawa. Memang sudah meninggal dan raganya rusak ya. Ada juga yang ini mas, misal kayak pelet lepas. Pelet itu kan metodenya ngambil sukma nih. Iya, sukma Itu diputer. yang lepas itu bisa yang nggak bisa kembali. Itu Iya juga sih. bisa loh mas. Iya sih bener, beberapa kali juga nemunya itu sih Om. Kayak di jalan, kok minta tolong ternyata kok loh. Tapi orangnya masih hidup. Iya. Orangnya. Nah orang yang raganya yang ditinggal ini, bisa dia diisi sama makhluk lain, atau posisi dia bingung sekali. Iya, bingung. Dari sakit-sakitan, gila. Bisa loh mas, nyuwun sewu. ODGJ itu bisa jadi sukmanya diambil, diperangkap, dipenjara, dibuang, itu bisa. Oke. Secara metafisik Ibaratnya bisa. orang nggak jangkep kan. Iya, karena kan ada yang kita sebut itu santet itu nggak semuanya membunuh, Ya. tapi ada juga yang dia memang menyantet jiwa. Ya, Dibikin menghilangkan gila, kesadaran. Iya, dibikin gila juga ada. Aku punya cerita Om Hawa, nenekku sendiri, nenek kandung dari bapak. Asalnya dia normal nih, normal banget. Tiba-tiba satu hari pingsan, terus dibawa ke rumah sakit. Dibilangnya itu darah tinggi doang. Nah tapi setelah sembuh, setelah pulang dia jadi perilakunya kayak kerak. Jadi nggak bisa ngomong. Ya sampai sekarang Om, udah 7 tahun. Nah itu tuh aku melihat ini antara ditarik sukmanya atau gimana Om biasanya? Bisa gitu mas, bisa ditarik sukmanya kemudian diisi entitas yang menyerupai kerak. Itu juga bisa mas. Iya. Atau sifatnya dia tidak seperti dirinya juga bisa. Mungkin bisa diisi dengan entitas lain itu tadi Om ya. Iya. Ketika pas dulur papa tadi diambil salah satu terus diganti entitas yang kerak itu tadi. Bisa, caranya demikian gitu. Nah ini mungkin beberapa orang ya mas, orang awam kita sebut, dia mengalami sakit, entah kecelakaan, kemudian koma, dimakamkan, kemudian karena dia disangka dia meninggal, mati suri. Setelah dia kembali nih, dia bisa peka. Atau dia bisa cerita, oh ini maaf ya, misal alam kubur itu seperti ini. Nah ya. Nanti pergi di bawah siapa itu bisa mas. Iya sih. Jadi ada memang raga sukma yang dilakukan secara sadar, secara
teratur ya, ada juga yang dia secara spontan. Spontan itu dalam arti waktu tidur tadi Om ya? Waktu tidur atau waktu dia sakit, gitu sakit keras misalkan, atau benturan, kecelakaan, itu juga bisa. Gitu. Oke, aku ada pertanyaan baru nih Om Hao. Kan sekarang tuh rame tuh yang cek hodam dan lain-lain. Nah, aku penasaran nih soal hodam nih. Apakah hodam itu bisa mencelakakan kita sendiri atau malah bisa berdampak negatif ke kita, Om? Iya, sebenarnya kodam ini kan artinya asisten ya atau pembantu ya. Memang ada pengertiannya bahwa ketika kodam itu yang asli turunan dari leluhur, lantaran dari Allah Tuhan yang pencipta, itu akan menjaga. Tapi itu sifatnya asli Mas, jadi kayak software bawaan. Nah, ini kodam yang nyari nih Mas. Yang orang mungkin datang ke praktisi, orang yang ilmu minta diisiin gitu orang yang ilmu, misal dia datang punya syarat tertentu, kemudian dia miara ataupun dia memang nyari menjadi satu perewangan, kita sebut ya, kodam itu tergantung perjanjiannya Mas. Oke. Kalau kemudian mereka patuh dilakukan, tapi perjanjian kan mesti ada agreement yang tujuannya untuk apa nih? Itu kalau itu dilanggar bisa menyelakakan, bahkan tak nyawa taruhannya. Tapi kalau ada kodam yang memang tidak dari keturunan, tapi dia memang datang sendiri tanpa ada mahar kita sebut atau mas kawin, itu biasanya aman-aman aja. Aman-aman aja. Berarti yang transaksional seperti itu yang malah bisa jadi bahaya ya Om? Ya kata kita nyalain kontrak Mas. Iya, nggak sesuai dengan perjanjian di awal gitu. Iya, karena kodam itu kalau saya terjemahkan bisa dia memang asli, bisa juga dia nyari atau dikasih atau ngikut sendiri. Minta orang gitu ya. Nah, ada juga yang ngikut sendiri ya, yang tiba-tiba emang karena suka ke si auranya atau orangnya gitu. Nah, dalam kasus ini biasanya yang menyelakakan itu berasal dari dia yang memang ilmu. Dengan perjanjian tertentu atau juga dengan lakon tertentu menjadi perewang. Entah di sini sifatnya pesugihan, pengasih, atau juga untuk ini ya, penglaris misalkan gitu juga. Atau kekebalan ya biasanya. Di sini biasanya juga ada syarat yang berupa jimat. Ataupun pusaka, ataupun juga batu mustika di situ. Nah, kenapa perlu ini? Karena itu tempat rumah untuk berdiam, benar ya, itu. Atau raja dalam tubuh, atau pernah menelan sesuatu. Ya, buat raja gitu. di dalam tubuhnya. Itu juga bisa gitu. Sangat seru sekali ya. Seru, banyak banget insight yang kita dapat dari Om Hao. Nah, ini yang pertanyaan pribadi nih Om, boleh ya? Kan aku beberapa kali membantu orang nih Om untuk mengobati lah, dan itu kan emang diajarkan oleh almarhum kakek sendiri untuk ya kalau punya kemampuan digunakan dengan baik gitu kan. Ada terakhir aku membantu salah satu kerabat gitu Om, setelah berhasil yang terjadi malah kayak aku dan keluarga tuh diserang abis-abisan gitu Om. Nah itu untuk menahan itu gimana? Karena aku sendiri nggak bisa membentengi itu sendiri banget gitu Om. Gini Mas, kalau saran saya ya sesuai dengan pengalaman saya. Misal kita akan ketemu seseorang dalam menangani kasusnya seperti apa, kita pelajarin dulu. Sejauh mana kapasitas kita. Kita punya kapasitas sejauh mana. Terus kalau bisa jangan setengah-setengah tapi full dalam membantu. Kalau kita sudah tidak sanggup di awal, mending nggak usah. Atau membahayakan. Kenapa? Karena sebelum kita menolong orang, kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Ibarat kata kan di sini kayak kita dengan penyakit menular ya. APD kita sekuat apa? Pelindung dirinya. Benar. Gitu. Dan sampai ini kita bawa gitu Mas. Ini sesuai pengalaman saya karena saya pun juga punya pengalaman seperti itu serupa. Jadi ketika membantu kok malah tentu ya kita akan kena efeknya Mas. Dan kalau sekarang posisi saya punya keluarga, saya sangat selektif itu. Kalaupun saya nggak bisa kan saya sampaikan. Hindari untuk nggak enakan lah, intinya gitu. Gitu. Kemudian apa ya Mas? Kita ukur syarat dan maharnya dulu juga itu penting Mas. Kenapa? Bukan kemudian kita komersil bukan Mas. Tetapi syarat ini kan berkaitan dengan doa yang kita panjatkan dan apa yang menjadi penangkal yang harus kita cari itu apa. Betul. Gitu. Kalaupun maaf ya sudah terjadi, ya tentunya kita bersihkan dulu Mas dari diri kita dan orang sekitar kita dulu.
sembari ini selesai ya Mas kasus ini ya. Iya. Dan ketika mendapatkan masalah yang besar atau kasus yang besar berimbas pada kita fokus ke satu masalah dulu. Oke. Jangan ke yang lain, ditolak dulu Mas. Kenapa? Iya. Karena nanti energi kita terpecah. Dan fokus kita juga ikut terpecah juga. kan? Dan justru kita bantunya nggak maksimal. Iya. Nah gitu. Sudah nggak oke. maksimal taruhannya nyawa dan keluarga. Gitu. sih. Berarti jangan nekat ya. Dulu aku itu terlalu nekat Om. Iya, itu pengalaman Mas. Iya, saya dulu juga sama ketika Nggak ngukur gitu. Iya. Jadi kayak dokter Mas. Dan kita tahu kan Ya. permasalahan kita yang bisa kita hadapin apa. Kalau nggak bisa baru kita rujuk lah Iya, istilahnya. betul. Ya. Karena saya sampaikan bahwa ketika seorang memiliki kemampuan itu tidak bisa semua bisa, tapi pasti punya satu bidang spesialis. Seru sekali obrolan hari ini. Terima kasih Om Hao. Jadi kita udah sharing banyak sama Om Hao. Teman-teman yang punya rekomendasi Kita bakal collab dengan siapa cerita-cerita, lagi? iya betul, collab sama siapa atau punya cerita-cerita horor bisa langsung aja di komen di bawah atau di email di kita di It's Banaspati Project. Oke, makasih banyak Om Hao Terima udah kasih mampir banyak, ke Om. sini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.